Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat-sangat disayangkan sekali ya, kata Pak Tri Sutrisno, sangat disayangkan sekali sikap Jokowi paksakan Gibran menjadi wakil presiden. Wah, ini nampaknya sudah muncul satu persatu ya, orang-orang penting ya di Purnawirawan itu kecewa besar. Bisa saja ya. Karena ada 8 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh Purnawirawan itu begitu kan, salah satunya adalah mengganti Gibran. Wah. Nampaknya ini pendukung-pendukung Mulyono nampaknya ini ketar-ketir begitu kan ya. Nampaknya kepanasan besar ya. Artinya apa? Artinya sangat miris sekali kalau ternyata yang dikhawatirkan oleh para jenderal ya seperti Pak Tri Sutrisno tersebut begitu kan ya. Kalau wakil presiden Gibran ya tetap dipaksakan lalu kemudian tidak dicopot. Apa yang yang mengkhawatirkan? Ya itu aja mereka begitu kan. Artinya tuntutan Purnawirawan itu pesimis terhadap kapasitas apa yang dilakukan oleh sosok seorang Gibran. Nah, ini yang mesti kita lihat begitu kan ya. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Purnawirawan termasuk ya mantan presiden Pak Tri Sutrisno tersebut begitu kan ya. Ada yang kemudian mengatakan dan bahkan memberikan pernyataan begitu ke 8 tuntutan itu. Artinya ini sangat gentar sekali pada situasi dan kondisi sekarang ini. Nampaknya sekarang ini setelah dilihat begitu kan ya, Indonesia ya tidak baik-baik aja begitu. Ini yang mungkin dikhawatirkan. Bisa saja yang tidak baik-baik aja itu karena ada beberapa faktor. Mungkin salah satunya apa yang kemudian disampaikan oleh para tuntutan Purnawirawan tersebut begitu, soal bagaimana lingkaran istana yang tidak loyal terhadap seorang Presiden Prabowo. Kan itu ya, ada cawe-cawe kenapa kalau Prabowo ke luar negeri melakukan diplomasi, melakukan lobby-lobby politik, malah di sekeliling istana ada seseorang menteri yang ramai-ramai ya mendatangi seorang Jokowi. Dan tidak hanya itu, ada juga bagian polisi yang kemudian datang di situ minta keterangan. Ada juga kepala daerah seperti Bu Hovifah minta pendapat soal perang dagang dunia. Ini kan mestinya secara etika politik kan seharusnya menunggu seorang Presiden Prabowo. Ada Mensesnek di situ, ada sekretaris negara. Kenapa tidak datang di situ kan? Itu logikanya. Tapi kalau ke Jokowi, ya salah besar bro. Salah besar. Presidennya siapa? Ya justru Prabowo, presiden kita bro. Jadi artinya apa? Jangan sampai muncul narasi-narasi bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini, ya bahwa ada matahari kembar pada akhirnya. Ini coba bayangkan, mantan Wapres Tri Sutrisno turut mendukung pelengseran Wapres Gibran. Coba ini baca. Ada 8 tuntutan di situ begitu kan. 8 tuntutan yang nomor 8 ini poinnya mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf K Undang-Undang ya Pemilu terhadap melanggar hukum MK dan Undang-Undang Kekuasaan Hakim. Nah, yang bertanda tangan di situ ada Fahru Rosi, terus kemudian ada Hanafi Asnan, ada Slamet Sujipto, ada Trisno Sudarto dan ada Pak Tri Sutrisno ya, Jenderal Purnawirawan semua ya, Purnawirawan begitu kan ya. Jadi saya kira ini sangat gentar sekali begitu kan ya. Ini sangat genting sekali pada dunia demokrasi hari ini. Wajar kalau masyarakat ini melakukan tuntutan terhadap apa yang kemudian terjadi. Mungkin ini akan nuansanya begitu kan ya, berbeda begitu. Akibat masih kental dengan cawe-cawe Mulyono, akibat kental dengan narasi-narasi Mulyono, sehingga efektivitas dari seorang mungkin salah satunya terkendala di situ.
Ini yang kita lihat bahwa masyarakat hari ini karena semua pemimpin itu digaji oleh rakyat, wajar dong kalau rakyat ini mengkritik habis-habisan soal itu. ini kan ngeri sedap, Bos. Jadi jadi sangat apa namanya? Ini sangat luar biasa dan apresiasi apa yang kemudian dilakukan oleh Purnawirawan begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra di situ. Ini betapa hebatnya Pak Tri Sutrisno sudah berani sayangkan Jokowi paksakan Gibran jadi wapres, tapi ada baiknya juga ya, untungnya juga Gibran dipaksakan Jokowi jadi Jokowi. Ya, jadi Jokowi berhenti tak lama, sudah diterkuak ya kasus memalukan dugaan ijazah SMA dan S1. Ini komentar dari netizen dari Profesor YL Henokri atau Redman Lawfree. Kemudian dia berkomentar, ya Prabowo ya juga ditegur Pak Jenderal Tri ya karena menempatkan Indonesia dalam situasi berbahaya dan seolah yakin dia akan panjang umur sehingga tidak akan kemungkinan diganti oleh wapres yang ya wapresnya. Ya bukan soal itu begitu kan ya. Akhirnya rakyat kayak gue jadi paham ternyata sekelas Pak Tri pun bisa tidak paham kalau meminta Gibran jadi wakilnya Prabowo. Padahal pemberian itu sangat intens di media mainstream. Ya karena kita lihat saja ya. Memang ada orang yang kemudian tidak ikut-ikutan masalah Pilpres. Ya baik itu pendukung ada yang kalau tidak terafiliasi kepada salah satu calon misalnya begitu kan. Artinya partisipan. Nah, inilah yang kemudian ada yang merasa kecewa dan ada yang tidak. Apa yang kemudian disampaikan oleh netizen, disampaikan oleh publik di X begitu kan ya. Ini nak menandakan ada sesuatu yang genting pada negara kita pada akhirnya. Orang-orang akan melihat, wah jangan-jangan suatu saat nanti begitu kan. Suatu saat nanti kalau seolah-olah ada matahari kembar di negara kita, maka kemudian ini akan terjadi miskomunikasi, akan terjadi kendala besar terhadap pemerintahan Prabowo. Mungkin ya Purnawirawan menginginkan bahwa ya wakil presiden itu harus orang yang tegas, harus yang berani, harus sama dengan Prabowo. Kira-kira seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi begitu kan? Ya, mau bagaimana lagi? Karena kita lihat begitu kan ya, negara kita adalah negara demokrasi dengan yang sah begitu, dengan yang sah dan sebagainya. Jadi tidak heran ketika orang-orang banyak berkomentar begitu kan, apalagi Said Didu berkomentar begini. Setelah membaca 8 butir pernyataan sikap lebih dari 200 pensiunan Jenderal TNI yang ditandatangani begitu kan, di antara lain adalah oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Jadi ya teringat ya permintaan Pak Tri ke saya tahun 2019 agar saya menyuarakan kebenaran disaksikan almarhum Pak Sarwono. Ini komentarnya begitu kan. Tapi ada juga pembelaan ya di mana Wapres Gibran ini dipilih secara sah, mendapatkan mandat Prabowo dan Gibran. Ya ini muncul desakan pergantian Wapres, Golkar sebut Gibran dapat mandat rakyat dengan yang sah. Tapi kita lihat saja kenyataannya bahwa walaupun itu sudah mandat dari rakyat, perlu dicurigai juga, perlu rakyat juga bisa mengontrol begitu kan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Ini yang kita lihat. Tapi perlu diingat ya, biasanya wakil presiden dan presiden itu bisa diturunkan dengan beberapa hal. Pertama prosedur misalnya begitu kan ya, prosedur dari DPR, kalau DPR sepakat ajukan banding ke MK ya, setelah MK kembalikan lagi ke DPR, lalu kemudian DPR mendesak MPR, lalu bisa untuk memecat seorang presiden dan wakil presiden. Itu prosedur pertama. Prosedur yang kedua adalah ya masalah soal hak rakyat. Ya, masalah soal hak rakyat ini kan sangat luar biasa begitu, sudah ada kesepakatan secara sah dan demokrasi. Saya kira ini nampaknya kalau wakil kita ya di parlemen itu tidak sepakat ya tidak bisa untuk melengsarkan seorang presiden dan wakil presiden. tapi nampaknya Gus Dur bisa kok begitu dilengsarkan oleh orang-orang mereka. Tapi ya inilah yang terjadi pada negara kita begitu kan ya. Artinya orang-orang selama ini begitu kan ya, orang-orang yang selama ini kita lihat bahwa banyak kritikan-kritikan terhadap Wapres Gibran ini ya.
Kalau posisinya Wapres Gibran ini dikunci, ya sama aja dengan kayak Ma'ruf Amin pada dasarnya begitu. Tapi inilah politik yang terjadi. Inilah politik yang terjadi. Tapi saya pribadi begitu kan ya, nampaknya agak susah untuk melengsarkan seorang wakil presiden ini. Kenapa? Karena mereka kuat. Orang-orang di sekeliling mereka, partai-partai di parlemen, ya seperti Golkar misalnya begitu, itu masih kuat untuk mendukung seorang wakil presiden. Kecuali dibuka tabir-tabir nuansa dugaan-dugaan besar, bisa saja begitu, bisa saja melempem. Tapi kan tidak sejahat itu seorang Presiden Prabowo begitu kan. Ingin bagaimana permintaan rakyat. Ini nih. Jadi saya kira ini apa yang kemudian kita lihat Indonesia saat ini. Saya kira baik-baik aja begitu kan. Tapi ada situasi dan kondisi genting ya yang dihadapkan masyarakat hari ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.